Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Check it out. Mahasiswa seni rupa Institut Teknologi Bandung ditangkap Bareskrim Polri usai jadi tersangka buntut dugaan membuat dan mengunggah meme Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Apa yang dilakukan oleh kepolisian, saya melihat ini sangat bertentangan dengan keputusan MK yang terbaru, di mana kritik di media sosial itu tidak tergolong tindak pidana. Kritik itu kan banyak sekali macamnya. Mungkin bagi mahasiswa seni ini bukanlah sesuatu hal yang dianggap merupakan tindak pidana. Saya justru melihat ini ada dugaan kriminalisasi berekspresi di ruang digital. Polri juga mengingkari keputusan Mahkamah Konstitusi dengan sikap otoriternya. Padahal seharusnya Polri itu bisa melindungi kebebasan berpendapat karena kebebasan berpendapat ini adalah hak yang seharusnya dilindungi. Baik itu dalam hukum HAM internasional dan nasional, termasuk juga Undang-Undang 1945. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, periode 1961 sampai dengan 1963 itu menyampaikan bangsa yang demokratis itu tidak perlu takut dengan kritik rakyatnya. Kenapa? Karena yang bebas berpendapat untuk menilai kebenaran dari penyelenggara negara secara terbuka itu menjadi bagian dari meaningful participation atau partisipasi bermakna dari masyarakat. Karena tanpa kebebasan berpendapat, justru kita mempertanyakan apakah demokrasi ini masih hidup atau justru demokrasi ini sudah mati gitu. Jadi kalau misalnya kepala negara itu otoriter, ya welcome to the death of democracy. Dan mengkritik pejabat publik itu adalah salah satu substansi demokrasi dan bentuk partisipasi. Jadi hal ini tentu tidak boleh disalahgunakan dengan menggunakan undang-undang gitu ya, itu kemudian mengkriminalisasi orang-orang yang kritis, apalagi ini adalah mahasiswa. Justru ketika ada kriminalisasi di ruang publik, di ruang digital, ini akan menciptakan iklim yang justru membuat masyarakat itu takut untuk menyampaikan kritik. Dan ini adalah salah satu bentuk pembungkaman kritik di ruang publik. Pada akhirnya masyarakat juga menjadi khawatir gitu ketika akan menyampaikan kritik-kritiknya. Dan tentu saja saya berharap kepolisian itu bisa membebaskan mahasiswa ITB ini. Dan untuk mahasiswa yang lain, saya berpesan tetap kritis. Kita mungkin ingat ada satu film keren banget gitu, judulnya V for Vendetta. Ini bercerita tentang bagaimana masa depan distopia di Inggris yang dikuasai rejim otoriter. Dan seorang pemberontak yang namanya V ini, dia menginspirasi rakyat untuk bangkit melawan tirani. Dan melalui aksi-aksi simbolis, pemberontakan, masyarakat pada akhirnya bersatu dan berhasil menggulingkan rezim otoriter tersebut. Saya kira film ini ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, terutama bagaimana ketika menonjolkan kekuatan rakyat itu yang bersatu dalam mengkritik dan bisa menumbangkan kepala negara yang represif. Nah, bagaimana terkait dengan film ini apabila dikontekstualisasikan di Indonesia? Dan kuncinya adalah barisan masyarakat sipil tentu harus diperkuat untuk kita bisa bersama-sama menjaga kebebasan kita, baik itu freedom of speech and freedom of expression di ruang manapun tanpa ada kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Giliran mahasiswa ITB yang membuat meme gampang banget kemudian dijerat dan ditetapkan sebagai tersangka. Kita lihat nih, giliran akun Fufu Fafa yang jelas-jelas bisa di tracking ini pemiliknya siapa, sampai sekarang selamat dong. Nih kata-katanya lebih tajam, bahkan lebih apa ya lebih seksis banget nih
Udah dibela-belain jadi mualaf, malah dicerain istri. Punya anak homo, biji tunggal satu, gagal nyapres, duit habis, aduh. Bayangin, akun ini nyebar kalimat seperti ini, nggak ada proses hukumnya. Giliran mahasiswa ITB yang nggak punya privilege politik, gampang banget dijadiin tersangka. Jadi apakah hukum di negara kita adil? Coba kalian komen di kolom komentar teman-teman semua. Barusan dapat kabar dari Bandung bahwa ada mahasiswa seni rupa dan desain ditangkap polisi dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penghinaan terhadap presiden. Nah, ini menjadi kontroversi ya, karena pasal 134A penghinaan presiden itu sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi di eranya Pak SBY tahun 2006. Lalu Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 itu telah mencabut pasal 27 ayat 3. Jadi pasal 27 ayat 3 yang selama ini mengkebiri orang mengkritik negara, simbol negara, mengkritik pejabat negara itu sudah dihapuskan. Artinya kita melakukan celaan kepada pejabat negara itu dianggapnya kritik, bukan penghinaan. Nah, tapi ini aneh. Jadi ada mahasiswi perempuan ya, SSS begitu diinisialkan, hari ini ditangkap lantaran dia dianggap melakukan penghinaan. Tetapi aneh, kenapa aku bilang aneh? Karena pasal penghinaan yang disangkakan kepada dia, tapi ini tweetnya sudah dihapus ya. Jadi foto yang menggambarkan Joko Widodo dan Presiden Prabowo itu telah berciuman begitu ya. Nah, itu tidak bisa kalau dianggap sebagai penghinaan terhadap kepala negara bertentangan dengan aturan atasnya. Jadi menurut saya meminta ITB itu mengambil sikap ya, pertama speak up gitu, biar semua orang tahu problem ini tidak benar. Jadi mereka meniadakan pasal 27 ayat 3 yang semula itu menjadi pasal sampah, pasal karet, siapapun bisa ditangkap asal berbeda pendapat ya. Tapi di sisi lain mereka menghidupkan kembali pasal 27 ayat 1 yang notabene kalau terhadap pejabat negara, penyelenggara negara termasuk presiden itu boleh dikritik. Tetapi mereka memasukkan pasal 27 ayat 1 itu berarti ini pribadi, penghinaan, dan ancamannya ngeri, ancamannya 6 tahun, dendanya adalah 400 juta. Maka menjadi pertanyaan, apakah ini yang lapor Joko Widodo, apakah ini yang lapor Prabowo Subianto, begitu loh. Jadi masyarakat jangan sampai terlena ya, karena saya yakin ini water test ya. Ini semacam tes ombak. Kalau masyarakat mendiamkan, nanti akan banyak lagi orang ditangkap tidak lagi menggunakan 27 ayat 3 karena sudah dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2024, tetapi mereka akan menggunakan pasal 27 ayat 1 yang ancamannya lebih tinggi. Jadi sama sekali perubahan Undang-Undang 8 2011 ke Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang informasi dan transaksi elektronik ini sangat berbahaya. Ini di tangan polisi, semua orang nanti bisa ditangkap guys. Jadi harus dikritisi kepada ITB. Saya siap dimintai pendapatnya. Tetaplah menjadi orang yang kritis, jangan takut, dan menjadilah orang yang waras di negara yang saat ini sedang sakit. Merdeka. Terbukti nyata sampai terakhir sidang sebelum selesai, saya bertanya kepada jaksa, wahai jaksa, tolong buktikan mana ijazah aslinya. Jaksa, saya minta datang ke depan hakim, Pak meja hakim tuh, sama-sama. Nah, kita lihat. Di situ jaksa jujur mengatakan, ketika saya tanya mana yang aslinya, saya dapatnya cuma begini Bang Egy dari kepolisian. Ya Allah, kok cuma begini aja. Yang dikasih ke hakim itu fotokopian yang dilegalisir. Nah, saya nggak bisa akal waktu saya tanya, kalau ini legalisir berarti ada aslinya, mana aslinya? Saya cuma dapat itu dari polisi. Loh, kalau cuma dapat itu dari polisi kan tidak cukup alat bukti namanya. Harusnya tidak bisa P21. Harusnya batal demi hukum. Membuktikan ijazah asli kok kemudian percaya sama orang, kemudian ijazah aslinya nggak ada, dia bilang harus tunjukkan pada kami, mari tunjukkan.
Itu model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan. Mana yang asli, mana yang palsu. Tapi kan ini enggak mereka. Mereka enggak pernah melihat ijazah asli. Enggak pernah melihat ijazah asli. Itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini. Kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok enggak sama. Ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu. Padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa, udah itu saya 100% saya ahli forensik apa itu. Tapi ahli forensik kalau caranya nggak benar ya jangan mengajari rakyat untuk sesat itu. Tapi Pak Roy Suryo ini begitu yakin bahwa apa yang kemudian Ya, dibawa oleh makanya Pak Jokowi, Pak Arianto, ini belum tentu ijazah asli begitu. Ini menurut Pak Ya Roy dia Suryo. punya keyakinan, masing-masing orang punya keyakinan. Celah itu seberapa lebar Pak untuk kemudian ini membawa dua dokumen yang berbeda begitu ya. Kita juga tentu tidak bisa memastikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan dan juga penyidikan begitu ya, bahwa apa yang sudah dibawa Pak Jokowi itu asli begitu ya, karena ini masih polemik. Nah ini celah untuk kemudian membawa dua dokumen yang berbeda diuji, ini seperti apa nantinya? Membuktikan ijazah palsu itu Bu, tidak harus pakai pembanding ijazah yang asli dengan yang palsu. Ijazah itu asli apa tidak, tanya kepada produsennya. Oke. Tetapi kalau untuk menunjukkan bahwa dugaan ada ijazah palsu dari kopian itu tadi, inilah yang harus pakai forensik, dibandingkan ini aslinya, ini yang diduga palsu itu tadi, apakah ini tadi memang berasal dari ijazah palsu ijazah asli yang dia terima kemudian dipakai untuk menggugat bahwa ini palsu kepada Jokowi kan gitu. Ternyata kan enggak, ijazah itu baru keluar sekarang ini kan. Kalau saya sih yakin betul ya bahwa ini makin cepat ini penyidikan dilanjutkan ya, dan kepastian dan penyidik mestinya ya harus lihai ya gitu ya. Bagaimana cara membuktikan ini, teori pembuktian dipakai semua, koordinasi dengan jaksa, dan nanti dibandingkan bagaimana membuktikan bahwa yang diedarkan itu adalah tidak asli. Gitu. Bukan dari kopian daripada yang asli lah gitu intinya kan. Gitu. Jadi kalau ini tidak diluruskan ini, wah nanti semua orang dengan mudah Bu, kita duduk-duduk manis gini diantem gitu, itu presiden aja digitukan, apalagi orang biasa gitu. Ya. Ini yang pembelajaran pada masyarakat yang harus ditekankan kayak gitu. Baik. Jadi penyidik tolong cepat kerja, transparan aja caranya begini-begini, jangan bilang 90%, 10%, bingung rakyat nggak ngerti apa maksudnya itu gitu. Baik, saya mungkin ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, sebangsa dan setanah air, rekan-rekan TPUA yang telah berjuang selama hampir 3 hari ini ya dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta, dilanjutkan ke Solo, dan hari ini kita akan segera kembali setelah menunaikan tugas mulia insya Allah ya. Kita mengetahui dalam kegiatan ini ketua kita, presiden kita, Profesor Dr. ya Egy Sujana Mastal SH.MSI tidak bisa mengawal, membersamai, dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi. Ya, perlu diketahui bahwa beliau tidak bisa membersamai dikarenakan hari yang sama di mana harus berangkat, beliau mendapatkan panggilan. Ya, panggilan itu Anda mengerti dengan yang saya maksudkan. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini setelah kita berhasil menyelesaikan tugas kita, dan di mana hari ini kita bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, berdasarkan ijazah yang dia kuasai pada hari ini yang menurut dia adalah asli ya, dan kita mempertanyakan itu dan kita yakini itu adalah palsu. Maka seiring itu Bapak Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH.MSI alhamdulillah telah dibebaskan ya, dalam artian tidak saya sebutkan bebaskan ya Bang Dama ya, dibebaskan ya. Memang kita nih gara-gara kondisi ya aparat yang seperti ini membuat kita terlalu hati-hati untuk berbicara, tapi bisa dipastikan beliau baru saja dibebaskan. Memang semua harus berkorban dan beliau diamankan oleh pihak aparat untuk bisa menjadi jaminan barangkali dalam kegiatan kita ke Jogja dan ke Solo. Apapun itu, hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mengakhiri ya perjalanan tugas mulia ini, yang insya Allah tentu saja tidak berhenti sampai di sini. Akan ada kegiatan-kegiatan berikut dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sehubungan dengan bongkar ijazah palsu Joko Widodo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentang
tentang ijazah Pak Jokowi kembali besar lagi ya beritanya gitu, setelah dulu Pak Bambang Tri sampai di penjara, Gus Nur sampai di penjara gitu loh, dan sampai saat ini belum pernah ada yang bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, kita jadi balik nih, ya kan? Selama ini kan yang mendalilkan palsu, ya harus membuktikan gitu kan, ya kan? Anehnya ya, ini kan tentang ilmu ya, ilmiah, forensik. Ijazah-ijazah yang berseliweran di medsos itu kan diduga palsu ya. Setelah itu Bapak Rismon Sianipar ngelihat langsung skripsinya Pak Jokowi dan beliau menyatakan itu adalah palsu. Ya dari fontnya, dari apanya, ya itu kan semuanya data ilmiah ya, data forensik gitu ya. Terus anehnya ya, selama ini yang aku lihat debat-debat di TV itu ilmuwan lawan lawyer dan juga projo-projo gitu yang sanad keilmuannya itu nggak ada di bidang forensik itu, digital forensik. Sedangkan di Indonesia ini kan banyak loh. Aku yakin banyak, apalagi ITB ya. Aku yakin banyak loh orang-orang yang sangat mengerti tentang ilmu yang seperti ini gitu loh. Kenapa ya nggak ada yang debat itu ilmuwan lawan ilmuwan gitu loh. Ilmuwan yang pro Pak Jokowi sama ilmuwan yang kontra Pak Jokowi yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Karena kalau menurut aku tuh aneh gitu loh. Yang debat-debat di TV selama ini, yang satu ngomongin masalah keilmuan, yang satu ngomongin kayak Pak Sylvester itu, kita negara lain udah pada ke bulan ibaratnya, kita masih ngomongin ijazah di sini. Kalau dibalik gitu ya, orang-orang lain yang ke bulan itu pakai ijazah asli, sedangkan di sini yang jadi presiden masih diperdebatkan ijazahnya gitu. Terus menganggap hal ijazah ini adalah sebuah hal yang remeh-temeh. Ya nggak bisa, karena kan ini udah digaungkan ya sejak dulu oleh Bambang Tri gitu loh. Ini jadi hal yang tidak baik buat anak bangsa. Ya mereka nanti, kita nih yang mak-mak nyuruh mereka belajar apa segala macam, terus mereka bisa ngomong, alah presidennya aja nggak punya ijazah. Nah kalau gitu gimana? Ini akan merusak struktur anak bangsa dari paling bawah gitu loh. Jadi ini harus segera diselesaikan. Buat Pak Jokowi sih, saya sangat menghargai Bapak. Daripada Bapak nyewa-nyewa pengacara mahal-mahal gitu kan, Otto Hasibuan and the gang gitu kayak gitu, mendingan Bapak kayaknya nunjukin aja sih ijazah aslinya, biar nggak terlalu ribet gitu loh rakyat Indonesia. Kan kalau misalnya Bapak memang ijazahnya asli, itu Pak Roy Suryo, Rismon Sianipar, Bu Tifa itu tinggal masukin penjara aja kalau menurut Bapak mereka itu mau fitnah gitu loh. Ayo dong para yang jago-jago ilmu digital forensik ini, tolong dong yang mungkin ada yang pro Pak Jokowi biar bisa adu keilmuan gitu loh, adu keahlian gitu loh. Jangan ilmuwan diadu sama lawyer yang sama sekali keilmuannya itu beda gitu loh. Itu aduh aneh banget sumpah. Apalagi kalau udah narasinya pembenci Pak Jokowi dan keluarganya. Benci apa gitu loh. Kenapa harus dibenci? Terus ngomonginnya kalah jagoannya tahun 2024. Ini kalau memang masalahnya adalah itu, ini udah nggak ada, Pak Jokowi nggak ikut pemilihan presiden loh gitu loh. Jadi stop dengan narasi kebencian tuh, nggak ada yang benci. Kalau memang negara ini maju, negara ini hebat di tangan seseorang, kita juga rakyat, malah kalau perlu tuh presiden seumur hidup gitu loh. Ngapain nggak ada yang membenci, tolong deh ya. Jadi cobalah ini Pak Jokowi, tunjukin aja Pak ijazah aslinya, saya tahu Bapak punya, tunjukin aja Pak, biar nggak rame ini rakyat saling tuding menuding, saling apa. Kalau Bapak kan Bapak bangsa, Bapak mengharmonikan rakyat Indonesia gitu loh, supaya semuanya tuh berjalan dengan baik-baik saja. Jangan jadi kita tuh diberitain yang aneh-aneh aja di luar negeri gitu. Please gitu kan, habis kemarin meledak soal OCCRP, Bapak dibilang pemimpin terkorup kedua di dunia gitu loh. Sekarang masalah ijazah palsu gitu loh. Ya udahlah Pak, tunjukin aja ijazah Bapak, tunjukin aja. Jadi biar kita juga jadi berjalan baik-baik aja gitu loh. Nggak saling terus-terusan tuduh-menuduh dan lain-lain gitu. Jangan sampai kayak gitu Pak ya. Bapak-bapak bangsa sudah ibaratnya sudah pensiun dari presiden gitu loh. Biar bagaimanapun Bapak pernah memimpin negara ini, jadi tolong berikan supaya rakyat ini jadi tenang gitu Pak. Biar nggak ada lagi namanya narasi-narasi pembenci Jokowi. Nggak ada yang benci Bapak, yakin saya gitu ya Pak ya. Thank you. Gue dapat DM dari salah satu ternak Mulyono ya, yang nggak suka sama VT gue. Biasanya gue cuekin karena cuma 1 atau 2 kalimat, tapi ini panjang kata-kata mutiaranya dan cukup bagus untuk ditayangkan. Gue udah diblokir sama dia karena gue bales gitu kan, karena gue jawab gitu kan. Itu dia nama akunnya @kucing_hitam778. Tuh kata-kata mutiaranya. Aing. Orang mana kau jump
Apa kita AI, au o, awa a, keluarga AI. Jangan kau jelek-jelekan presidenku. Ada gue bilang presiden dia jelek? Enggak. Gua tuh mengkritik kebijakan. Mau tahu orangnya enggak? Ini dia. Gue udah diblokir sama dia karena gue balas gini, oke kamu nanti tayang ya VT kamu, semoga kamu lebih banyak follower, karena followernya dikit, bantu follow ya buat ternak-ternak Mulyono yang lain, kalian harus saling support. Gue nggak masalah dikatain apa-apa, tapi kalian harus saling support. Ternak Mulyono ini salah satu ternaknya yang ngasih kata-kata mutiara gitu sama gue, ya nggak apa-apa, ini orangnya ya. Gue udah diblokir, jadi gue nggak bisa balas apa-apa lagi. Ini dia, karena gue sebelum diblokir, itu gue nggak jawab dulu. Gue nggak balas dulu, gue lihat akunnya, gue screenshot. Baru gue jawab. Ketika gue dijawab, gue kira dia kan mau nantang gue berkelahi, itu ceritanya nih. Terakhir-terakhirnya bilang, ayo ketemu di mana gitu. Tiba-tiba gue udah diblokir. Baru aja gue balas pakai kata-kata, nggak apa-apa, gue support ya akun lo, kata gue. Gue balas kayak gitu. Gue diblokir guys, ya nggak apa-apa. Oh iya, satu hal lagi ya, gue mau bagi-bagi buku, guys. Gue mau bagi-bagi buku gratis, ya. Gue udah baca ini gue udah baca, bagus banget ya. 100 prinsip standar hidup dari karya daripada Wang Eloesma ya. Ini penulisnya pengen bagi-bagiin buku nih. Ini masih baru ya, tuh. Masih diplastikin, bukan yang udah gue baca, bukan. Ini yang benar-benar baru, ya. Kalian caranya gampang, kalian follow aja YouTube penulisnya, ya. Nanti gue juga mau bikin YouTube karena ya tahu sendiri ya, TikTok bisa sewaktu-waktu di take down gitu, bisa sewaktu-waktu akun gue hilang gitu. Nanti gue bikin YouTube, tapi nanti ya. Tapi kalian kalau mau buku ini nanti dikirim gratis, bagus banget ya. 100 prinsip standar kehidupan. Gue nggak jualan, gue gratis, gue kasihin buat kalian, ya. Kurang baik apa coba gue? Ya enggak. Gue nggak ngasih kalian bansos ya, gue nggak ngasih kalian beras, gue nggak kasih kalian minyak goreng, maaf, gue cuma ngasih kalian buku, ya. Tapi kalau dinominalkan lumayan ini buku harganya juga, ya. Oke, caranya kalian follow aja YouTube ya, dari penulisnya, bukan YouTube gue, penulisnya. YouTube-nya ini ya. Ini YouTube-nya @uang_, ya, garis bawah Eloesma. Jangan salah ya. Kalian follow YouTube daripada penulis buku ini ya. Nanti orang yang gua rasa terpilih nanti aku undi ya, siapa aja gitu yang udah follow YouTube-nya. Itu bakal dikirimin sama penulisnya buku ini. Ini baru ya, tuh. Gua udah baca, ini yang udah gue baca. Tuh, yang ini masih baru. Tuh, ya. Jadi yang benar-benar baru yang dikirim ya, bukan yang udah dibaca ya, baru gitu. Gue bagian gratis ya, kemana aja boleh, nyampe Papua juga boleh ya. Buat kalian yang ingin punya standar hidup, makanya gue tahu bagaimana standar memilih presiden, tahu gue memilih gubernur, gue tahu standarnya seperti apa ya. Jangan kayak ternak Mulyono, nggak punya standar, standar mereka lemah. Nggak sekolah nggak apa-apa, jadi presiden nggak punya ijazah nggak apa-apa, ya gitu ya. Kalau gue punya standar, sorry ya. Oke ya, nanti kalau udah follow YouTube-nya Uang Eloesma, nanti kalian screenshot, Kak aku udah follow, DM ya, nanti aku beberapa itu nanti aku tanyain alamatnya, nanti dikirim. Nggak usah bayar apa-apa, ongkirnya kita tanggung kok. Oke? Thank you, selamat membaca buku ya. Halo, salam kawan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu. Ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik.
dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi ke sana kemari. Tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Tiba-tiba ujug-ujug Anwar Usman, Paman Usman yang sering disebut oleh netizen, bicara bahwa dia akan membuka sesuatu, akan membongkar sesuatu, atau dalam bahasa jurnalis ini akan membuka kotak Pandora. Wow, apa yang dimaksud? Setelah cukup tak ada kabar dalam waktu berbulan-bulan, Anwar Usman yang selalu diseret-seret dalam keterpilihan Gibran Raka Buming Raka, hari ini bicara. Jadi tentu ini menarik untuk kita simak di Ermo TV. Anwar Usman isyaratkan bakal buka kotak Pandora terkait Gibran. Tunggu waktu yang tepat. Babak baru lagi ini. Mantan Ketua MK Anwar Usman mengisyaratkan akan membuka kotak Pandora putusan kontroversial MK yang memuluskan langkah Gibran maju sebagai capres di Pilpres 2024. Jadi tentu bayangan berbagai pihak sekarang melihat bahwa Anwar Usman akan buka suara. Apa sih sebenarnya, kenapa sih sampai muncul itu gitu? Siapa sih sebenarnya yang mengendalikan MK? Kan kurang lebih begitu ya. Hal tersebut tersirat dari pernyataan Anwar saat dimintai tanggapannya soal hiruk-pikuk usulan pemakzulan Gibran dari jabatan Wapres yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI. Anwar tidak mau bicara dulu, dia mau menunggu waktu yang tepat, ya, mau cooling down dulu. Tentu kita bisa simak ini menjadi bagian dari strategi yang dia gunakan. Apakah agar terlepas dari hiruk pikuk ini, ataukah dia menjadi salah satu amunisi yang akan dimunculkan di waktu yang tepat? Nah, silakan sahabat berkomentar ya. Oke bosku, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, silakan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.